Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerian, NPM saya 251083. Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan tentang materi HTN dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Nah, yang pertama adalah pengertian hukum tata negara. Apa sih pengertian hukum tata negara itu? Nah, pengertian hukum tata negara. Menurut Skulton, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya bahwa dalam organisasi negara, itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lainnya. Sumber hukum tata negara. Apa saja sumber hukum tata negara? Sumber hukum tata negara adalah yang pertama, sumber hukum material, yaitu keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi, yaitu Pancasila. Selanjutnya, sumber hukum formil, dan sumber hukum formil itu sendiri adalah undang-undang, konvensi, ketatanegaraan, jurisprudensi, dan doktrin traktat. Selanjutnya, negara dan pemerintahan. Lalu, paparan dari filsafat hukum, pada zaman kuno, negara adalah kumpulan manusia. Lalu, pada abad pertengahan, negara adalah amanah dari Tuhan. Dan pada zaman modern, negara diberi pengertian seperti sebagaimana pencerminan jiwa bangsa dan manifesto dari hukum positif. Lalu ada beberapa pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama, George Jelinek, yaitu organisasi kekuatan dari sekelompok manusia di wilayah tertentu. Menurut Max Weber, pengertian negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai kekuatan monopoli dalam penggunaan kekuasaan. Lalu pengertian negara menurut Cronenberg, yaitu negara adalah organisasi yang timbul atas kehendak dari suatu golongan. Nah, selanjutnya adalah bentuk negara. Dalam bentuk negara, terbagi menjadi yang pertama adalah negara kesatuan. Nah, dalam negara kesatuan ini, kedaulatan dari sebuah negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Nah, negara kesatuan ini menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Nah, lalu selanjutnya adalah negara serikat. Nah, apa itu negara serikat? Negara serikat adalah kedaulatan di negara serikat atau federal yang berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. Sehingga pada hakikatnya, kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Lalu, ciri-ciri dari negara serikat yakni adalah mempunyai lebih dari satu kepala negara, lalu memiliki lebih dari satu konstitusi, selanjutnya memiliki lebih dari satu kabinet, dan selanjutnya memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensil. Nah, sistem pemerintah presidensial ini adalah suatu kabinet di mana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR melainkan kepada presiden. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan ini yang pertama adalah monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Nah, pada sistem pemerintahan monarki ini biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, ataupun sultan yang memimpin. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan juga. Nah, selanjutnya adalah republik.
Nah, republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum civil law. Apa itu pengertian dari negara hukum civil law? Nah, negara hukum civil law ini maksudnya sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim. Dan ciri-ciri atau karakteristik dari hukum civil law ini, yang pertama, adanya sistem kodifikasi. Kedua, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin. Yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Lalu saya akan menjelaskan yang pertama, adanya sistem kodifikasi. Apa itu adanya sistem kodifikasi? Alasan mengapa sistem civil law menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi. Di samping itu, kepentingan-kepentingan lainnya juga diperlukan. Lalu, agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum. Lalu perlu dipikirkan bahwa kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum. Yang kedua, hakim tidak terikat pada presiden. Pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi, serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkan kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan yang lainnya. Dengan cara tersebut, maka terbentuklah jurisprudensi. Lalu yang ketiga, peradilan menganut sistem inkuisitorial. Dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang sangat besar. Hakim bersifat aktif dalam mengemukakan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Lalu, hakim di dalam sistem hukum civil law ini berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran dari seorang hakim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang common law. Apa itu common law? Sistem hukum yang berasal dari negara Inggris dan dia berkembang ke negara jajahannya. Sistem hukum ini berdasarkan putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Lalu, karakteristik dari sistem common law. Apa saja sih karakteristik dari sistem hukum common law? Yang pertama adalah jurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya. Yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis sistem presiden. Yang ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Lalu ada satu jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Ada dua alasan mengapa jurisprudensi dianut dalam sistem common law. Yaitu pertama, alasan psikologis. Alasannya adalah karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapatnya mencari alasan pembenaran di putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atau putusan yang dibuatnya sendiri. Lalu kedua tuh ada alasan praktis, karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkret. Selain itu juga, common law juga menempatkan undang-undang sebagai acuan utamanya, yang merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoritisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron lagi dengan kebutuhan kita sehari-hari. Lagi pula, dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, sehingga memerlukan interpretasi para pengadilan. Yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis. Nah, doktrin ini secara substansional mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau pendahulunya untuk kasus serupa. Meskipun dalam sistem common law dikatakan berlakunya doktrin stare decisis, akan tetapi bukan berarti tidak dimungkinkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengadilan. Dengan melakukan distinguishing, asalkan saja pengadilan dapat membuktikan bahwa fakta yang dihadapi berlainan dengan fakta yang telah diputus oleh pengadilan terdahulu. Artinya, fakta yang baru itu dinyatakan tidak serupa dengan fakta yang telah mempunyai presiden. Dan yang ketiga, adanya adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem ini, kedua belah pihak yang bersaing kata masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan hakim.
para pihak-pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya. Jadi yang berperkara merupakan lawan antar satu dengan yang lainnya yang dipimpin oleh lawannya masing-masing. Selanjutnya adalah kekuasaan negara. Menurut John Locke, dia berpendapat bahwa idealnya kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, apa itu kekuasaan legislatif menurut John Locke? Yang pertama adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undangan. Lalu kekuasaan eksekutif menurut John Locke adalah kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan untuk kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Lalu sementara itu Montesquieu juga berpendapat bahwa dalam masalah pemisahan kekuasaan ini dia membedakan dalam 3 bagian pula, meskipun ada perbedaan dengan konsep dengan John Locke, yaitu pertama kekuasaan legislatifnya, yaitu Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan legislatif ini bertugas untuk membuat undang-undang. Lalu untuk kekuasaan eksekutif, ia bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang. Lalu tetapi oleh Montesquieu ini diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. Lalu untuk yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yang berarti bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang yang telah dibuat. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.